Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pecinta anime Naruto dan Boruto. Selamat datang kembali di Naruto Channel. Di dunia Naruto, terdapat shinobi yang memiliki saudara. Entah itu saudara kandung, saudara angkat, hingga saudara kembar. Tetapi, dari sekian banyaknya shinobi yang memiliki saudara, shinobi yang memiliki saudara kembarlah yang jumlahnya sangat sedikit yang ada di dunia Naruto. Ada dari saudara kembar itu merupakan shinobi yang mendapat julukan shinobi yang hebat dan terkuat, hingga saudara kembar yang tidak terlalu banyak dikenal oleh kalangan shinobi lainnya. Nah, kali ini Naruto Channel akan membahas duo saudara kembar terkuat yang ada di dunia Naruto. Apa teman-teman masih ingat dengan mereka berdua? Yap, mereka berdua pernah muncul di anime Naruto bagian pertama. Fujin dan Raijin merupakan seorang ninja kriminal. Mereka muncul pertama kali pada Naruto episode 142. Fujin dan Raijin mendapatkan julukan sebagai saudara bodoh legendaris karena mereka berdua mempunyai otak yang di bawah standar, dan di pikiran mereka hanyalah makanan. Fujin adalah yang tertua dan Raijin selalu menuruti perintah dari kakaknya itu. Kedua saudara ini pernah membunuh teman-temannya hanya karena makanan. Hal itu membuat mereka dimasukkan ke dalam penjara fasilitas pemasyarakatan Konoha. Saat di penjara ini, mereka bertemu dengan Mizuki. Mizuki kemudian meyakinkan mereka untuk membantunya melarikan diri dengan menawarkan mereka makanan. Setelah mereka melarikan diri, mereka bertemu dengan Naruto dan anggota tim Asuma. Dua saudara ini memiliki tubuh yang besar, tapi karena otak mereka kurang, mereka tidak memiliki kekuatan yang mengagumkan. Kekuatan mereka hanya bergantung pada fisik mereka yang besar. Selain itu, mereka berdua sama sekali tidak memiliki jutsu apapun berdasarkan databook. Yang pernah diperlihatkan di anime hanyalah mereka mampu melompat begitu jauh dan berlari dengan cepat. Tsunade dengan sangat mudah mengalahkan mereka berdua hanya dengan menjetikkan jarinya ke kepala Fujin dan Raijin. Mereka kemudian dimasukkan kembali ke dalam penjara fasilitas pemasyarakatan Konoha. Mereka berdua hanya muncul sekali di Naruto bagian pertama. Dan ketika anime Naruto Shippuden, saudara kembar ini sama sekali tidak pernah muncul. Perlu diingat bahwa mereka berdua hanya muncul di dalam anime dan tidak ada di manga. Gozu dan Meizu merupakan dua chunin dari Kirigakure yang membantu Zabuza Momochi membelot dari desa Kirigakure. Mereka kemudian bekerja sama dengan Zabuza dalam pembunuhan untuk mendapatkan uang. Gozu dan Meizu mendapatkan julukan sebagai saudara iblis. Mereka berdua pertama kali muncul pada manga Naruto chapter 9 dan di anime Naruto episode 6. Kedua saudara ini memiliki kekuatan yang cukup kuat, dan ketika bertarung selalu melakukan serangan yang terkoordinasi dengan baik di antara mereka berdua. Gozu dan Meizu menggunakan sarung tangan logam besar untuk bertarung. Gozu memakai sarung tangan di tangan kanannya, sementara Meizu memakai di tangan kirinya. Sarung tangan logam Meizu yang besar menampung rantai shuriken yang bisa ditarik di antara keduanya, yang bisa mereka gunakan untuk mengikat musuh dan kemudian mengirisnya menjadi beberapa bagian. Mereka juga menyimpan cakar tajam dan beracun di sarung tangan mereka untuk mencabik-cabik musuhnya. Mereka pernah berhadapan dengan tim 7 yang sedang mengawal Tazuna. Hal itu bermula ketika mereka ditugaskan Zabuza untuk membunuh Tazuna. Menggunakan elemen air untuk bersembunyi, mereka kemudian mengejutkan tim 7. Tetapi mereka dikalahkan oleh Sasuke yang memutuskan rantai yang menghubungkan kedua bersaudara ini. Kakashi kemudian mengikat mereka berdua di pohon sehingga mereka bisa ditahan. Mungkin tidak banyak para fans yang mengetahui kedua saudara ini karena Gozu dan Meizu hanya muncul di awal Naruto bagian pertama. Setelah itu, mereka berdua sama sekali tidak pernah muncul lagi. Sakon dan Ukon adalah saudara kembar yang berasal dari Otogakure. Ukon adalah yang tertua, sementara Sakon adalah yang termuda. Sakon dan Ukon berada dalam satu tubuh. Hal itu dikarenakan mereka berdua memiliki Kekkei Genkai yang dapat menyatu dalam satu tubuh. Tidak hanya sebatas itu, dengan Kekkei Genkai ini, salah satu dari mereka bahkan dapat bergabung dengan tubuh orang lain.
Biasanya yang selalu menggerakkan tubuh mereka adalah Sakon, sementara Ukon beristirahat. Dan dapat berganti ketika Sakon ingin beristirahat, maka Ukonlah yang akan mengambil alih tubuh. Saat dalam pertarungan, mereka berdua bisa berpisah satu sama lain untuk menyerang lawannya secara bersamaan. Keduanya memiliki seger kutukan Orochimaru yang dapat membuat mereka bertransformasi. Menurut Orochimaru, Sakon dan Ukon adalah yang terkuat dari anggota Sound 4 dan hanya kalah dari Kimimaro. Dengan Kekai Genkai-nya, Sakon dan Ukon bahkan berhasil membuat Kiba dan Akamaru hampir berhasil dikalahkannya. Tetapi Kekai Genkai ini masih memiliki kelemahan. Jika Sakon atau Ukon bergabung dengan tubuh musuhnya dan musuh itu menerima luka, maka mereka juga akan terkena luka yang dialami oleh musuhnya itu. Mereka berdua akhirnya mati di tangan Kankuro ketika misi pengejaran Sasuke. Kinkaku dan Ginkaku adalah saudara kembar yang berasal dari Kumogakure. Mereka merupakan penjahat terkenal dari desanya. Saudara kembar ini dijuluki sebagai emas dan perak bersaudara. Hal itu merujuk kepada Kinkaku yang memiliki warna rambut emas dan Ginkaku berwarna perak. Mereka bahkan dikatakan memiliki hubungan dengan Rikudo Senin lantaran mereka menyimpan alat-alat ninja legendaris seperti Beni Hisago, Kohaku no Johei, Kokinjo, dan Shichi Seiken yang pernah digunakan Rikudo Senin pada zamannya. Mereka berdua adalah saudara kembar yang kuat. Mereka pernah mencoba menangkap Kyuubi, dan Kyuubi pun menelan kedua saudara ini di dalam perutnya. Tetapi yang terjadi, kedua saudara ini masih hidup di dalam perut Kurama dan bertahan di dalam Kurama selama 2 minggu dengan cara memakan daging Kurama. Hal ini menyebabkan Kurama memuntahkan mereka berdua. Karena kejadian itu, mereka memiliki cadangan cakra yang luar biasa besar dan memiliki kemampuan yang mirip dengan Jinchuriki. Bahkan mereka berdua mampu bertransformasi ke mode perubahan Kyuubi layaknya Jinchuriki Kyuubi. Saat Perang Dunia Shinobi keempat, emas dan perak bersaudara ini dibangkitkan oleh Kabuto menggunakan Edo Tensei. Disinilah dapat kita lihat kekuatan kedua saudara ini, terutama keahlian mereka dalam menggunakan senjata legendaris peninggalan Rikudo Senin. Bahkan Kinkaku bertransformasi menjadi layaknya Jinchuriki Kyuubi saat Perang Dunia Ninja keempat. Kekuatan mereka begitu ditakuti di desa Kumogakure. Mereka bahkan pernah menyerang Raikage kedua dan berhadapan dengan Hokage kedua Tobirama Senju. Tetapi walaupun menjadi kriminal, nama mereka masih disegani oleh penduduk desa Kumo karena kekuatan mereka berdua. Dari keempat saudara kembar sebelumnya, Hagoromo dan Hamura adalah saudara kembar terkuat yang ada di dunia Naruto. Mereka berdua adalah saudara kembar yang lahir dari Kaguya Otsutsuki. Kedua saudara ini juga merupakan manusia pertama yang lahir dengan memiliki cakra. Kekuatan mereka berdua tidak usah diragukan. Dengan kombinasi antara dua saudara ini, mereka mampu mengalahkan ibunya sendiri, Kaguya Otsutsuki, dan berhasil menyegelnya. Pertarungan antara ibu dan anak ini terjadi dengan durasi pertarungan yang begitu lama. Hal itu membuktikan bahwa kedua saudara ini memiliki fisik dan stamina cakra yang sangat hebat. Hagoromo memiliki mata Rinnegan sedangkan Hamura memiliki Byakugan. Setelah mengalahkan Kaguya, Hagoromo kemudian mengajarkan ninsu pada keturunannya di bumi. Hal itu membuat dia dijuluki sebagai Rikudo Senin. Hagoromo juga orang pertama yang menjadi Jinchuriki Jubi. Kemudian, dia membagi cakra Jubi menjadi 9 binatang berekor yang ia sebarkan di bumi. Sedangkan Hamura pergi ke bulan. Hamura juga merupakan leluhur dari klan Hyuga yang ada di Konoha. Mereka berdua adalah saudara kembar, tetapi dari segi penampilannya, antara Hagoromo dan Hamura sama sekali bukan mencerminkan sosok saudara kembar, karena hampir tidak ditemukannya kemiripan mereka dari segi penampilan dan penggambaran karakternya. Nah, itulah duo saudara kembar terkuat yang ada di dunia Naruto. Jika teman-teman punya pendapat dan ingin request pembahasan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.